Ini saya masukkan ke YouTube ya, untuk doa, untuk dakwah ya. Tes satu dua. Tes satu dua. Tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ala ya minhum Muhammad. Ya Allah, beri kesembuhan, beri sehat ya Allah kepada kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana. Jauhkan kami dari godaan syaitan, jin, dan orang-orang yang menjahat kepada kami ya Allah. Ya Allah, angkat musibah yang kami terima ya Allah, yang kami alami. Mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi ya Allah majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai meruqyah pada hari ini dengan membacakan kitab Adapun Pahala yang dihadiahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk para tabi'in, tabi'in, untuk Syekh Al-Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah dan Nabi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilaahi anta maksudi wa ridhaka madlubi ya Allah. Kau yang kami tuju kepada. Ya. Baik. Bapak, ini Ibu, ini Mas dia sama Mbak ya. Apa keluhannya? Coba cerita dulu. Keluhannya apa? Sakitnya apa? Sakitnya sudah lama berobat untuk di medis gitu Pak ya. Mulai untuk hamil gitu. Ya, untuk hamil ya. Terus kesana ke sini gitu, secara medis ada membuahi gitu Pak. Oh gitu. Sekarang medis nggak ada membuahi ya. Udah berobat ya ke dokter ya. Udah berapa lama itu? Dari kondisinya penyakitnya ini udah dia itu diobatin, hasilnya bisa membuahi. Bisa membuahi katanya. Iya. Pas dia itu nggak dia membuahi gitu. Oh gitu ya. Penyakit sudah sembuh dan bisa membuahi katanya. Oh gitu. Sudah berapa lama tuh kira-kira Kalau kami berobatnya? Obatnya udah ada 2 bulan setengah. 2 bulan setengah ya. Dari dokter dikasih obat-obat apalah, pil-pil gitu. Masih ada sekarang obatnya? Obatnya udah habis. Habis ya? Ini udah habis tahapnya gitu. Oh, oke. Tahap berikutnya lagi itu untuk ada secara penyuntikan namanya. Iya, dibuka aja itu apanya. Nah, dibuka. Bawa kemari. Nah, Pak. Sini.
Obatnya udah habis ya. Udah, ini tahap kedua lagi untuk setelah penyuntikan itu. Ya. Sudah berapa lama berumah tangga? Udah 4 tahun setengah. 2,5. Selama 4 tahun setengah itu belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Iya. Dia berobat sudah sana kemarin lah ya. Berobat medis, berobat apa? Alami juga ada alami. Medis sama Mabijulia, segala obat-obatan Herbal. semuanya lah. Jadi semua dicoba ya. Ya. Doa enggak juga gitu kan. Iya. Terakhir ini lah dokter spesialis kebidanan itu. Mm-mm. Dan kondisinya memang sehat. Apanya penyakitnya lagi Iya. belum dikasih gitu lah. Iya. Kerja masih nih. Saya masih Kerja di mana tugas? saya jualan gitu. Oh, Dalam jualan apa? ini makan makanan gede-gede. Oh, iya. Ini Mbak ini jualan. Kerja juga. Kerja di rumah kebetulan saya juga gitu. Oh, mau kerjanya di rumah ya? Di rumah saya hanya gede gitu. Iya. Di rumah gede gitu. Karena kalau kita terlalu capek juga itu nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa membuahi itu. Jadi mesti suami istri mesti dalam keadaan tidak terlalu capek, kemudian sehat. Terus makan-makanan itu kayak makan-makanan yang bergizi itu dimakan, dikonsumsi itu. Jadi dianjurkan semua dijalankan. Pola sehat, Nah, ini sehat, iya, tidur yang cukup, semuanya dianjurkan lakukan ya. Iya. Oke, baik. Sholat 5 waktu, Mas. Nah, ini Mbak nih dia sama enggak 5 waktu. dia waktu ya. Dia yang sering ingetin saya gitu. Iya. Oke. Jadi itu tadi kan penyakit kan dari Allah, kesembuhan juga milik Allah. Nah, ya, jadi dari mulai sekarang nanti harus sholat lah 5 waktu. Ya, jadi minta. Jadi kita nggak ada apa namanya, nggak bisa kita minta apa namanya, nggak bisa. Allah nggak akan membantu, nggak akan menolong kalau kita nggak sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu nanti itu ada itu nanti apa namanya, agar diijabah, agar dibantu, agar ditolong, maka harus dijalankan 10 hal itu. Salah satunya adalah sholat 5 waktu. Baik, kita tengok di sini ya. Ada nggak kena gangguan jin segala macam? Karena ada itu jin menutupi rahim wanita. Nah, jadi sehingga nggak bisa membuahi. Nah, jadi ketika diruqyah, setelah diruqyah baru bisa membuahi, baru bisa hamil dia. Kadang juga ada kena gangguan-gangguan jin makhluk gaib, ya di tubuh wanitanya atau di tubuh laki-lakinya. Ya. Dalam laporan sini urutannya ini Pak, hampir semua ada sama kami. Bersemua. Iya. Nah, itu coba nanti di checklist ya. Checklist kan ketahuan apa kena santet, kena dukun. Di dukun nih ada musuh. Masa ada musuh? Punya musuh enggak? Enggak ada ya. Ada nyakiti orang, jolimi orang. Saya nggak pernah nyakitin orang. Tapi orangnya pendiam gitu Pak. Iya. Jadi kami di dalam masyarakat itu dia sopan orang yang Iya. gitu kan. Kemudian ada pakai jimat-jimat, main dukun ada. Nggak pernah. Oke, ya. Nggak ada apa-apa. Ada. Ini Mbak ini juga gitu. Sama juga, nggak ada yang busuk segala macam. Nggak ada. Ya. Atau pakai jimat nggak ada, dukun nggak ada. Ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini nanti ketahuan di sini apakah kena gangguan jin, didukuni atau segala macam atau disantet sehingga nggak bisa hamil ya. Ini ciri, tengok Mbak, tengok Mas. Pegang kertasnya, pegang. Nanti di checklist nanti kalau ada yang kena ya. Ciri-ciri orang yang harus diruqyah syariah. Ya, atau ciri-ciri orang yang kena gangguan jin. Ini gejala-gejala yang medis dan non medis yang terjadi. Ya. Yang pertama malas sholat, cari ilmu agama, baca Quran dan ketaatan lainnya. So, sholat berat. Kalau benar bikin checklist. Kolom 1 itu ya. Kalau nggak benar dari pertama dulu ya. Kalau nggak benar ya kosong aja. Ya checklist aja ya. Yang kedua, sebagian atau keseluruhan kepala sering merasa pusing-pusing. Betul.
Ya, kalau enggak kosong aja ya. Yang ketiga, dada terasa sesak atau panas. Yang ketiga, kolom 2. Ya, 3 kolom 2. Leher terasa berat atau kaku. Enggak. Berikutnya yang keempat, sakit pada perut dan ulu hati. Tidak. Kemudian berikutnya yang keempat, kolom 2, gangguan sekitar rahim, prostat dan ginjal. Ada? Apa keluhannya, Mas? Kenapa? Kamu, Mbak, apa? Sudah diobati? Udah sehat? Oke. Kemudian berikutnya yang 5, sakit yang sangat pada jam-jam tertentu. Enggak. Kemudian berikutnya 5 kolom 2, mudah marah atau tersinggung. Siapa itu, Mbak atau Mas? Dua-dua. Jadi sering berantem rumah tangga lah ya. Nah, itu juga nggak akan ada keberkahan dalam rumah tangga. Makanya Allah nggak akan tolong, nggak akan bantu. Ya. Nah, jadi mulai sekarang nanti setelah diruqyah insya Allah sembuh, insya Allah sehat, insya Allah hamil. Ya, jangan lagi berantem ya. Nah, itu setan itu masuk, ya malaikat itu menjauh, Allah itu menjauh. Kemudian berikutnya, sudah nampak penyebabnya kan, kenapa nggak hamil-hamil. 6, sakit yang tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Ya, checklist. Nah, sakit apa itu, Mas? Tiba-tiba datang, tiba-tiba hilang. Badannya. Kayak mana? Hatinya ya. Oh gitu. Ya. Kemudian berikutnya 6 kolom 2, sering bingung. Enggak, kosong. Sering bingung enggak? Kemudian berikutnya yang ke-7, sering resah, gelisah, takut atau minder. Ya, Mbak. Ya. Apa Mbak? Sering resah ya? Gelisah, takut. Takut apa? Contohnya? Takut ditinggali gitu ya? Takut kawin lagi gitu? Suaminya? Gitu? Nah, rumah ngontrak atau rumah sendiri ada? Alhamdulillah, penting punya rumah. Tinggal di mana nih? Di Prayan. Oh. Oh. Di rumah ada itu apa namanya, ada penampakan gitu atau jin atau apa gitu, makhluk gaib gitu, pernah diganggu? Oh iya, di rumah. Iya Mbak. Kamar mandi ya. Kayak mana bentuknya? Hitam ya. Laki-laki ya, besar ya, tinggi ya, hitam ya. Dia bilang apa? Nggak ada, nampak gitu aja. Lihat gitu aja. Waduh. Mengganggu ya. Oh, itu malam sering nampak ya. Kapan nampaknya? Oh, muncullah dia. Mas pernah nampak? Ini Mbak ini. Tuh kan, makanya rumahnya itu perlu diruqyah tuh, rumahnya itu pakai ini nanti ya. Nah, ini air ruqyahnya nanti, itu kan dibacakan Yasin, ayat kursi ya, ayat. Jadi dipercikan setiap sudut, baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan banyak kali, ini kan untuk minum ini, ya. Mbak sholat, kenapa sholat juga masih diganggu? Nah, itu berarti sholatnya nggak pakai ilmu. Jadi mulai sekarang mesti cari ilmu agama, ya. Nah, jadi sholatnya nggak pakai ilmu, sholatnya ditolak. Itu. Terus hati nggak tenang, rasa ketakutan, takut ditinggali, takut suami kawin lagi, ya kan? Takut ini, bercampur tuh perasaan hati tuh pikiran, ya kan? Sering gitu kan? Itu gangguan setan itu, jin itu. Makanya mesti diruqyah. Nah, ya. Kemudian berikutnya, nomor berapa sekarang? 8. Oke, sebelumnya pernah nggak
makhluk gaib itu melukai Mbak gitu, entah mencekik atau mukul, nggak pernah, hanya ditampakkan aja ya. Jadi apa yang Mbak lakukan ketika ditampakkan gitu? Diam aja, begitu dia hilang. Dengar suara ada nggak? Suara-suara makhluk gaib? Nggak ada, ditampakkan aja ya. Baik, sekarang mana 7 ya. 7 kolom 2. Jadi kan yang pertama resah, gelisah, takut, minder. 7 kolom 2 sering mengamuk, sering mengantuk setiap beramal ibadah. Enggak, kosong. Yang 8 sering lupa jumlah rakaat sholat. Enggak, 8 kolom enggak pernah. Kalau jarang sholat macam mana mau lupa ya kan? Oke, 8 kolom 2 merasa was-was. Enggak. Iya, bikinlah checklist. Nah, kolom 2 itu kan. Ya. Kemudian 9 merasa ada yang mengikuti atau mengawasi. Tambah lah itu. Kalau Mas ini nggak ada kan. Dan 9 kolom 2 sering berprasangka buruk. Ya. Nah, itu gangguan itu. Udah banyak yang kena itu kan. Yang ke-10 merasa sering mendapat kesulitan dalam hidup dan kehidupan. Iya betul, dua-dua kan, Mbak sama Mas kan. Ya Mbak juga. Ya ini 11 sampai 18 itu ciri-ciri orang disantet ya, didukuni ya, disihir ya, ciri-cirinya. Adapun 1 sampai 10 tadi itu tambahan saja. Nah, jika disantet, didukuni, disihir, sulit tidur. Sulit tidur. Enggak Mbak, sulit tidur. Sulit tidur. Enggak, itu dua-dua enggak. Oke. 12. Selalu terbayang dan ingin bertemu kepada orang yang menyantet. Enggak. Berikutnya 13. Bisa melihat makhluk gaib. Ini Mbak ini kan. Nah, checklist lah. Bisa melihat makhluk nomor 13. Ada dikasih ini sama ini, ada kasih ilmu-ilmu sama orang tua, sama kakek atau orang. Mbak ini kok bisa melihat? Dikasih ilmu memang. Nah dulu gimana? Kakek ya? Kakek? Nah, terus? Oh ada ininya, ada ilmu batinnya ya, pegangannya ya. Terus? Jadi Mbak dikasih sama nenek gitu, ilmu-ilmu itu. Oh, tahu. Oh, tapi memang leluhur memang ada itu ya. Boleh jadi sehingga bisa melihat seperti itu. Tersiksa enggak punya kelebihan seperti itu? Tersiksa? Biasa aja. Ada cuma saya itu yang tersiksa dia. Sering kali melihat. Akhirnya kalau dia nggak kuat iman itu, ibadahnya pun lemah. Jadi itulah dibuang tuh ruqyah. 13 kolom 2 mengalami nafsu sakit yang berlebihan. Mas enggak, Mbak enggak. Ya, mami sebelumnya. Kalau seminggu berapa kali itu berhubungan? Sering atau gimana? 4 atau 3. Nah, normal biasa ya. Insya Allah kalau misalnya normal mudah-mudahan. Nah, tinggal lagi itu kan usaha. Harus ada doa lah. Doanya itulah sholat ya. Jangan buat maksiat dan dosa. Nah, itu jangan tinggal sholat, cari ilmu agama. Kita nggak bisa hanya usaha tanpa doa, ya kan? Karena semuanya itu Allah. Nah, itu. Makanya udah betul tuh kemari ruqyah. Kita usaha udah makan obat ini, pergi ke dokter, kemudian makan herbal segala macam, madu kan. Nah, itu kan sudah usaha itu. Kita disuruh usaha sama Allah. Tapi ingat, yang menentukan bukan usaha kita, ya kan? Yang menentukan tuh Allah. Nah, ada orang yang nggak usaha tapi Allah kasih. Ada orang yang udah mati-matian usaha tapi Allah belum kasih. Itu makanya perlu doa yang maksimal, ya, perlu ibadah yang maksimal, ya. Nggak bisa kita mau minta tapi kita nggak maksimal ibadahnya. Ibadah bolong-bolong, ibadah nggak pakai ilmu, itu nggak bisa, ya. Kalaupun nanti bisa misalnya kan, nah, misalnya nih ya, contohnya ibadahnya kan bolong-bolong, hamil lah misalnya, ya, itu nggak akan ada kebaikan, nggak akan ada keberkahan itu. Walaupun hamil punya anak, nanti bencana malapetaka nanti ada aja, yakinlah. Nah, cuma saya banyak seperti itu. Karena apa?
Ya, karena mendapatkannya itu tidak didasari dengan agama, dengan Allah, dengan ibadah, dengan mengharap ridha Allah. Kan buktinya orang ke dukun banyak yang dikasih, betul kan? Nah, Pak Dukun, saya minta ini rezeki segala macam, dikasih. Nah, dukunnya itu mintanya bukan kepada Allah, tapi dia kepada setan. Ya, nah, ya dikasih, tapi ingat nggak ada kebaikan kalau dia dapat. Kurang, tamak, rakus, ya, akhirnya menderita dia. Karena kalau orang yang pergi ke dukun itu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke dukun, dia percaya, yakin, maka sholatnya nggak diterima. Itu perbuatan syirik, itu mensekutukan Allah. Nauzubillah. Kemudian berikutnya, merasa ada bisikan. Merasa ada bisikan 14. Enggak, 14 kolom 2, merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh. Enggak. Kayak jemaah saya itu ada ibu-ibu kan pasien saya, itu punggungnya bergerak-gerak itu. Ustaz, punggung saya kok bergerak-gerak Ustaz. Nah, dia disantet. Ketika diruqyah, itulah keluar jin dalam tubuhnya. Saya bicara ngobrol sama jin yang dalam tubuhnya itu. Saya bilang, siapa kamu? Saya adalah jin, nah, gitulah kira-kira ya, obrolannya seperti itu. Dia di ruqyah, dikeluar dia. Kemudian berikutnya 15, sulit berkonsentrasi. Mbak, Mas, sulit ya, checklist. Ini Mbak orang mana kampungnya? Labuan Batu. Mas orang Medan asli. Oh, merantau kemari. Oh ya, baik-baiklah merantau ya. Alhamdulillah. Tamat apa, Mas? Sarjana? SMA? SMA ya? Oh, Mbak juga sama-sama. Umur berapa sekarang? Saya 31. Oh, si muda Mbak? Beda jauh juga ya, 25 31 ya. Ya. Di sini ada pengajian Minggu malam Senin. Datanglah kemari. Minggu jualan juga di rumah. Pergi kan? Datanglah kemari. Ya, nanti setelah ruqyah ini cari ilmu. Ataupun enggak ya disempatkan, kalau nggak bisa sebulan sekali. Minggu aja. Minggu malam Senin habis maghrib. Kan ada spanduknya itu kan? Nampak nggak pendan depan saya itu? Nah, pengajian manajemen hati itu gratis. Datang. Cari ilmu agama kan wajib. Ya kan? Masa ada cari ilmu agama? Saya nggak ada. Nggak ada kan? Sibuk dunia aja kan? Cuma yang mau dikasih. Cobalah mulai sekarang ya. Jangan dia dunia boleh, ya kan, dunia boleh, tapi jangan terlalu. Juga sisihkan juga untuk akhirat. Nah, itulah belajar fikih, belajar sholatnya, wudunya, membacanya. Ya. Nyembah juga gitu, sholat harus pakai ilmu, belajar tajwidnya, baca Qur'annya. Kemudian berikutnya, gelisah dan kepanasan saat mendengar Al-Quran, nomor 15. Sulit konsentrasi. Udah tadi gelisah kepanasan saat mendengar Al-Quran, betul? Tidak. Mbak. Berikutnya 16, suami istri sering bertengkar meskipun masalah kecil. Nah iya betul, checklist 22. Kira-kira masalah apa aja tuh yang sering bertengkar itu? Masalah keluarga gitu. Keluarga dari Mas ya? Dari Mbak ini ya? Dari Mas ini. Oh ya. Jadi kalau misalnya begini Mas, ini ada ketemu saya nih kan. Kalau kira-kira nggak bisa dipecahkan, tanya sama yang ngerti ilmu agama. Bisa tanya sama saya yang ngerti ilmu agama. Jadi jangan berdebat, jangan berantem. Diskusi boleh. Kepala harus dingin, hati harus dingin. Nanti kalau begitu terus, ya berantem, bertengkar, itu jauh dari rezeki, jauh dari pertolongan Allah, jauh dari rahmat Allah. Karena gitu-gitu terus, nggak akan punya anak, nggak akan ada ketenangan hati, ketentraman. Kan gak enak berumah tangga gitu kan? Ya capek kan?
Capek lah. Maksakan nauzubillah itu bisa cerai nanti ujungnya. Ya kan? Yang sering cekcok gitu. Kita kan rumah tangganya kan maunya kan tenang, ya kan? Tentram. Jangan ada berantem, meskipun ada masalah diselesaikan baik-baik, ya, dengan kepala dingin, jangan sampai marah-marah. Tanya sama seorang ustadz, tanya sama saya, bisa nanti. Kalau nggak ngerti, jangan merasa benar, jangan merasa pintar. Nah, istri juga begitu. Istri nggak boleh durhaka sama suami, ya bentak-bentak suami. Ada kan bentak-bentak suami kan mbak kan? Sering, durhaka itu. Macam mana mau hamil? Dosa besar itu, neraka itu tempatnya. Bertobat lah mbak. Nah, gini-gini ini suami mbak itu, ya mesti dihormati. Nah, ya nggak boleh seperti itu. Ya kalau mbak nanti meninggal, kalau suami nggak ridho, nggak senang karena kelakuan mbak yang jahat, mbak nggak bisa masuk surga. Nah, ya. Jadi harus dihormati. Jadi mas juga begitu, jangan mentang-mentang suami, kemudian berbuat sesuka hati, menyakiti, menzolimi, memenang sendiri juga nggak boleh. Ya, makanya harus musyawarahkan, dibicarakan baik-baik, duduk bersama. Ya, tanya sama seorang ustadz yang ngerti ilmu agama. Ya, udah ketahuan sekarang kan kenapa nggak punya anak. Ya, itu penyebabnya, sering berantem, sholatnya nggak benar. Usaha udah, dokter bilang katanya oke, udah sehat, ya kan? Apalagi coba? Ya karena itulah Allah nggak mau beri bantuan. Allah belum mau menolong, karena kitanya sendiri yang membuat kita itu nggak punya anak kita, kelakuan kita, sifat kita yang buruk. Ya. Kemudian berikutnya, 17, sering bermimpi buruk. Enggak, mbak mimpi buruk enggak? Oke. Berikutnya 17 kolom 2, sakit pada bagian dada saat asar atau maghrib. Asar atau maghrib aja? Enggak, langsung. Berikutnya 18, merasa tidak nyaman di rumah. Nyaman, mbak nyaman di rumah? Nyaman ya, dua-dua nyaman ya. Kamu nggak nyaman bang Bas? Kenapa nggak nyaman? Oh iya, sumpek ya. Nah, itu ciri-ciri, mungkin tadi saya bilang kan, itu ciri-ciri rumah itu ada jinnya. Yang pertama mas nggak nyaman, yang kedua mbak ini kan nampak dia, betul kan? Diberikan Allah kelebihan, ada indera keenam, dia bisa melihat. Tapi mas nggak bisa melihat, tapi dia melihat, ya kan? Nggak betah, maunya keluar aja kan? Hati ini nggak tenang, padahal kadang cuacanya dingin, tapi gerah aja gitu, ya kan? Nggak enak aja hati ini, nah, mau keluar aja. Berarti mas sering keluar malam? Jarang juga, sekali-sekali. Ya. Oke, berikutnya 18 kolom 2, sakit pinggang tanpa sebab. Ya, enggak. Dan satu lagi ini, punggungan terasa panas. Punggung panas? Enggak. Oke. Coba apa perasaan mbak sama mas ini? Di rumah sama di sini perasaannya gimana sekarang? Mbak mas lah dulu, apa perasaannya? Terharu kenapa? Tenang, sejuk. Ya, damai ya, tentram ya, enak ya. Terus apa lagi perasaannya? Itu aja ya. Kalau mbak apa perasaannya? Tadi di rumah sama di sini apa perasaannya? Sama ya. Enak, tenang ya. Nah, tahu itu kenapa seperti itu? Karena rumah ini, supaya mas tahu, mbak tahu, itu rumah ini tempat ruqyah, ngobati orang, tempat majelis taklim, belajar ilmu agama, tempat sholat, tempat mengaji Al-Quran. Jadi banyak berbuat kebaikan. Percis. Jadi orang-orang dulu kayak datang kemari, begitu juga. Rumahnya biasa aja kan.
Nah, tapi damai, tenang hati, enak, nyaman ya. Nah, maksud saya rumah Mas juga buat seperti ini, itu maksud saya. Nah, jangan ada bertengkar, buat mengaji, buat sholat, baca Quran. Macam mana mau damai, mau tenang di hati? Macam mana nggak bertengger? Kan ada jinnya situ kan, Mbak. Ini Mbak nih lihat dia diganggu terus. Orang rumah dibuat tempat maksiat. Yang punya rumah orangnya nggak sholat, nggak pernah dibuat baca Quran di situ, nggak dibuat tempat mengaji, ya bertengkar aja, begaduh aja, ya nggak Allah nggak akan berikan ketenangan, ketentraman, ya paham itu kan? Ya, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjuti? Jadi saya meruqyah ini Mbak, itu saya sekalian berdakwah. Nah, sekalian berdakwah ya, jadi mengajak kebaikan. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, yang tadinya main dukun, dia pasien saya main dukun jadi nggak main dukun. Nah itu ya. Dan lihat lagi coba berikutnya. Udah Mas, lihat lagi cara meruqyah ini. Nah, ini cara meruqyah nanti. Itu baca istighfar 7 kali, selawat 7 kali, syahadat sekali, ini kirim Al-Fatihah untuk Nabi, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in. Saya Qadir Al-Jailani, guru-guru, orang tua, kaum muslimin dan muslimat 1 kali, surat Yasin 1 kali, ayat kursi 7 kali, surat Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, tiupkan ke air, doa, minum air dan basuh ke wajah. Mas bisa baca Quran? Ya, Mbak bisa baca Quran? Lancar? Tadinya masih bersalahan kan? Nah, belajarlah ya. Ada waktu belajar ya. Sisihkan waktu. Maksud saya begini, nanti kan insya Allah kan yang berapa kena checklist itu coba? Banyak ya? Coba hitung. Itu udah parah penyakit Mas itu. Itu penyakit bukan medis tapi non medis, gangguan dari jin. Mbak berapa yang di checklist? Banyak juga? Ada 10? Sama suami istri banyak. Aduh bahaya ini ya. Nah itu makanya ya harus segera diobati. Nanti gini Mas, Mbak, nanti insya Allah kan hilang semua penyakitnya itu ya. Amin ya rabbal alamin ya, hilang. Nah nanti kalau misalnya ini ya mudah-mudahan jangan sampai ya, tapi misal masih ada checklist 1 aja penyakitnya, nah itu Mas Mbak bisa ruqyah di rumah mandiri. Kemudian ada caranya nanti nih, kan ada caranya di sini kan, baca Yasin dan kursi. Nah, kalau misalnya belum pandai kali baca Quran, ya udah apa adanya, cuman harus ada niat untuk belajar ya. Nah itu ada waktu, sisihkan waktu itu. Nah, jadi ruqyah Mas ruqyah mandiri, tapi dan juga saya bantu juga ruqyah dari jarak jauh. Itu pun kalau misalnya masih ada penyakitnya, tapi mudah-mudahan itu hilang semua ya. Kemudian insya Allah Mas diberikan keturunan ya, jadi Mbak ini bisa hamil insya Allah ya. Jadi buah dari ketaatan Mas, buah dari doa-doa mohon kepada Allah ya, buah dari karena sudah keluar dari jin segala macam setan yang ada dalam tubuh Mas. Dalam tubuh Mas ini ada jinnya ini, itu mungkin yang menghambat itu. Ini Mbak itu juga begitu. Nah, makanya kan pernah kan ada pasien itu dia nggak punya anak ya. Nah kemudian setelah diruqyah dia hamil. Nah ternyata jinnya itu menghambat ini apa namanya itu, indung telur ya, menghambat rahim ya, gitu kan dalam segi medisnya, betul itu Mas ya Mbak? Nah, menghambat rahim namanya kan, apa indung telur. Nah itu yang menghambat, jadi intinya menghambat lah, jadi nggak bisa masuk, iya nggak bisa membuahi. Setelah diruqyah, alhamdulillah keluar jin itu, setelah itu bisa hamil. Nah ini juga begitu kasusnya. Nah, nah itu tadi ya. Karena dari segi medis
Ya, kita kan tidak hanya cukup medis saja kedokteran, ya kan? Ya harus juga wajib itu hukumnya dari segi agama juga, karena semuanya itu pekerjaan Allah, Allah yang buat. Mau keluar negeri pun kita berobat, kalau Allah belum kasih, ya nggak akan kasih, ya kan? Yakin tuh jin itu kan rukun iman itu, percaya kepada yang gaib kan, bahwa ada. Kalau nggak percaya gugurlah iman kita, sadat baliklah. Itu tuh kasus saya itu, ada pasien yang nggak bisa hamil, ternyata ditahan, diganggu sama jin itu. Ketika diruqyah, alhamdulillah keluar hamil setelah diruqyah itu. Sama kayak masnya juga, mudah-mudahan nanti setelah diruqyah itu cuma banyak kali kan dicek di situ kan nampak itu kan penyakitnya itu kan. Itu gangguan, ya, gangguan gaib. Oke, berikutnya ini cara minum air yang sudah diruqyah. Cara minumnya istighfar 3 kali, selawat 3 kali, syahadat sekali, baca bismillah, minum, sapukan ke wajah. Ini korin, ini korin dari kalangan jin dan malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kamu kecuali disertakan padanya korin atau pendamping dari kalangan jin dan korin dari kalangan malaikat. Sahabat bertanya kepada Anda juga Rasulullah, beliau menjawab, benar. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku sehingga aku selalu selamat, maka dia tidak memintakanku kecuali dengan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ini wajib dilakukan. Tengok nih mas, ini perhatikan tolong baik-baik. Ini mbak juga wajib dilakukan setelah diruqyah agar tetap sehat. Nanti pulang nanti, ya ini 10 ini nanti dilakukan, ya, biar sehat, insya Allah, biar nanti hamil ya, punya anak. Ini apa kata Allah? Lebih firman dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Apa katanya? Barang siapa yang berpaling dari pengajaranku, dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran. Jadi kata Allah, kalau kita nggak sholat, nggak belajar ilmu agama, ya, buat maksiat, dosa, berantem segala macam, apa kata Allah? Kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Tengok kan? Jadi Allah akan kirim setan, jin dalam tubuh kita. Ini akibat kita nggak sholatnya bolong-bolong, nggak cari ilmu agama, berantem, maksiat, buat dosa. Nih tengok. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nanti pulang nanti nih, coba mandi tobat seperti mandi wajib ya, bahasa semua. Lakukan ini ya mas ya, mbak ya. Salat sunat tobat 2 rakaat, baca istighfar, salat 5 waktu, cari ilmu agama, banyak zikir, banyak selawat, baca Quran, jangan buat dosa, doa. Seperti ini wajib dilakukan. Jadi kalau misalnya banyak kali, ada dicicil lah, yang penting salat 5 waktu dulu, gitu. Tapi lebih bagus semuanya dilakukan biar makin sehatnya. Oke? Ada pertanyaan? Paham? Kita mulai ya. Namanya mana namanya sini? Darul besar namanya. Agus Tamis Regar, binnya mana? Panggillah binnya bapak. Ini kalau perempuan dia binti. Dia mesti pakai bin karena kan banyak nama Agus di dunia ini, ya kan? Nah, kalau pakai bin kan udah nggak tertukar. Nanti yang sembuh Agus yang lain, bukan Agus yang ini, betul kan? Nah, memang Allah sih maha tahu, kan kita ikhtiar. Ya, kalau udah pakai bin, nanti mudah-mudahan nggak akan ketukar. Nah, jadi makanya dalam agama itu lebih baik ya, disarankan itu memakai bin. Kalau perempuan pakai binti. Ini dua-dua ada WA ya, WA-nya ada ya. Nanti dimasukkan ke grup. Nanti kalau ada masalah-masalah ditanya, tapi jangan di grup itu. Ini orang baca semua kan. Nah, secara inilah japri kan, secara pribadi. Setelah perkembangan setelah diruqyah, bagaimana perkembangannya, apakah masih ada yang sakit atau apa bisa ditanyakan nanti ya. Nah, itu bagaimana tentang agama atau misalnya mungkin ada masalah-masalah keluarga, tanya ya. Jangan diselesaikan sendiri. Ya maaf ya, ini bukan menghina. Mas kurang ilmu agama, Mbak juga kurang ilmu agama, ya kan?
Nah, imannya pun juga kurang. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya cenderung emosi, betul kan? Cenderung main tangan, ya kan? Mas pernah mukul istri? Pernah mukul? Mukul? Jangan lagi lah ya. Nah, kasihan. Nah. Mbak pernah mukul suami? La ilaha illallah, masya Allah. Dua-dua mukul coba, pukul-pukulan, ya, nggak akan ada kebaikan itu, yakinlah. Nggak akan ada keberkahan. Allah nggak suka. Nah, sampai pukul-pukulan begitu, luka pula itu, luka enggak? Bendol-bendol, benjol-benjol. Ya jangan lagi lah ya. Cukup terakhir kali ini aja. Makanya tanya sama saya ya, atau mungkin tanya sama ustadz yang lain ya, nggak mesti saya. Nah, kalau ada masalah terbentur nggak bisa, jangan pakai emosi, tanya. Jangan merasa benar, jangan merasa pandai, karena dua-dua kan juga sama-sama belum pandai, ya kan? Nah, akhirnya emosi yang ada, akhirnya main tangan. Nah, itu dia kalau kita berumah tangga itu tidak pakai ilmu. Nanti makanya mulai sekarang lah ya. Oke, baik kita mulai ya. Nanti begini zikirnya, saya perhatikan saya dulu, perhatikan mbak saya, perhatikan zikirnya begini, tarik nafas pelan, santai, rileks aja. Udah tinggi, nah, sebutkan Allahu ya, kemudian keluarkan melalui hidung, udah sampai perut kempes, ya batin itu Asmaul Husna, artinya yang maha gaib, yang maha tersembunyi. Dia Allahu ya batin, Allahu ya batin. Nah, gitu zikirnya. Bisa pejamkan matanya, santai aja, rileks ya. Tarik nafas tinggi-tinggi, jangan tegang kali, santai aja, rileks. Udah sampai tinggi. Mbak nangis ya? Ya nangis. Kenapa menangis? Terharu ya? Nah, udahlah, bertobat lah ya. Bertobat ya, nggak ada istilah kata terlambat ya. Mumpung masih muda ya, jangan lagi buat dosa, jangan lagi berantem ya, jangan lagi buat maksiat ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu sama mbak, sama mas dulu, mas ada dosa apa yang dibuat, coba jujur? Ada? Selain dari berantem sama istri, ada dosa apa lagi? Ada nggak main perempuan? Jujur. Maksud mata ya, nengok porno ya. Jadi, oh gitu. Ya oke, udah jangan lagi lah ya. Terus apa lagi dosa? Sama orang tua ada? Durhaka? Nggak ada. Ngelawan nggak ada? Nggak ada. Oke, yang lain, orang menyakiti orang, mengambil hak orang, mencuri segala macam. Nah, ini harus jujur supaya disembuh. Hutang kan boleh, nggak apa-apa. Nabi pun berhutang. Tinggal lagi harus dibayar. Utang itu bukan dosa, ya. Harus dia ada niat, harus bayar. Kalau nggak bisa dicicil, ya. Karena kalau kita mati, kita punya hutang, nggak ada niat bayar, neraka tempat kita. Nah, nggak apa-apa, semua orang berhutang. Nabi pun berhutang. Itu Nabi, apalagi kita, ya kan? Nah, utang bukan dosa. Oke, sekarang Mbak coba, dosa apa yang sudah dibuat? Coba, berzina ada? Main laki-laki yang lain nggak ada. Terus berdurhaka sama orang tua, apalagi coba sebutkan dosanya. Astagfirullahaladzim, itu dosa besar itu, ya Allah. Nggak mau, ya Allah, merinding saya sampai nggak masuk surga mbak ya, nggak masuk surga demi Allah, ini saya bersumpah ya. Durhaka itu. Nah itu makanya surga itu di bawah telapak kaki suami. Kalau kalau itu mbak melawan kan, itu dosa besar, udah haram hukumnya. Mbak mati, meninggal, suami kan nggak ridho dia, karena mbak itu jahat, mbak nggak bisa masuk surga. Tapi kalau misalnya istri itu meninggal, karena istri itu baik sama suami, nurut, nggak melawan, nggak membangkang, apalagi sampai memukul gitu, ya, taat sama suami, apa yang disuruh suami itu dia lakukan. Ya, nah, menghargai suami, ya. Kalau mbak mati, suami ridho, nerima, senang, mbak masuk surga. Nah, ini juga mungkin penyebabnya Allah belum kasih punya anak, karena durhaka itu tadi. Kayak mana?
ada sebabnya. Nah. Oh gitu. Jadi menuntut harus yang lebih gitu. Bosan. Oh. Iya iya iya. Iya, Mas pun juga jangan terlalu nggak boleh banyak menuntut, ya. Harus sabar, sama-sama diusahakan, sama-sama berdoa. Ya namanya cobaan dari Allah. Kan sekarang udah tahu penyebabnya kan, kenapa Allah belum kasih. Ya. Nah, jadi mulai sekarang jangan banyak menuntut. Nah, jangan buat istri menjadi durhaka sama suami. Paham maksudnya kan? Nah, jangan membuat istri menjadi durhaka. Jadi kalau misalnya Mas banyak menuntut atau buat kesalahan sehingga kan mau nggak mau jadi suami jadi istri jadi durhaka jadinya. Tapi kalau Mas misalnya nggak berbuat yang macam-macam, nggak banyak menuntut, baik-baik sama istri, nggak mungkin istri itu durhaka, betul kan? Iyalah, mana mungkin, logika lah. Ya, istri kan nggak gila dia. Nah, pasti ada sebabnya kan, ada sebab, ada musabab, ada asap pasti ada api kan. Nah gitu. Sekarang alhamdulillah udah sadar. Ya udah yang lalu biar berlalu sebagai pelajaran ya. Jangan diulangi lagi. Kasihan istri itu kan bukan emas saja yang kerja. Dia kan juga kerja kan, nyuci segala macam, beres rumah, ya kan. Dia juga capek loh. Dia juga bantuin masuk kerja juga. Jual.